A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya dalam pelajaran Ulumul Quran, yang mana sudah saya kirimkan tentang ringkasan pelajaran kemarin yang insya Allah antum semua sudah membacanya. Dan sekarang tinggal kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Baik. Sekarang kita akan masuk dalam pelajaran Asalib Al-Wahyir Risali. Nah, di pembahasan sebelumnya, jika antum mengingat, telah kita sebutkan Al-Quran ini wahyu ini turun bukan cuma untuk Al-Quran, tapi untuk suatu tujuan-tujuan yang banyak. Contohnya tafsirnya juga kan, itu juga sebagai wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Begitu pula hukum-hukum syariat itu bukan dari Rasul sendiri, tapi wahyu, cara-cara memimpin dan lain-lain yang mana telah antum baca. Nah, sekarang ini asalib al-wahyi. Apa asalib? Asalib itu cara, bagaimana, pertanyaannya itu bagaimanakah Rasulullah mendapatkan wahyu? Jawabannya ada 4 asalib, ada 4 cara Rasulullah mendapat wahyu atau Nabi mendapat wahyu. Yang pertama yakni at-taklimul mubashir min duni tawassutil malak atau min duni tawassutil malaikah, atau taklimul mubashir. Itu yang pertama. Jadi pembicaraan langsung tanpa wasilah malaikat. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah langsung diberikan wahyu tanpa bantuan Jibril. Apakah ada ayatnya? Ada. Tentang Nabi yang diberikan wahyu yang tanpa ada campur tangan malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Nabi Allah Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Taklim artinya langsung mubasyarah dengan suara. Taib. Itu namanya taklimul mubashir. Dan ini berat. Lebih berat daripada nanti yang kedua. Kenapa? Soalnya langsung mubashir ke hati Nabi. Yang kedua yakni al-iha biwasitatil malak, pewahyuan, pengiriman, penurunan wahyu tapi dengan wasitoh, dengan wasilah, dengan perantara siapa? Malaikat. Nah, ini lebih ringan daripada yang awal, yang taklimul mubashir. Kenapa? Karena ada penyalurnya, ada wasilahnya. Ayatnya apa yang menunjukkan hal itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Ruhul amin itu yaitu malaikat Jibril turun ala qalbik, atas ke hatimu wahai Rasulullah. Artinya dengan wasilah Jibril. Dan ini banyak. Ini sering sekali wahyu itu turun dengan cara yang kedua ini, dengan cara Jibril datang untuk mewahyukan sesuatu untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Nah, ini yang paling banyak nih, cara yang kedua, yaitu al-iha biwasitatil malak. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu disebut ar-ru'ya fil manam, mimpi. Mimpi kita dengan mimpi Nabi berbeda. Mimpi kita tidak menyebabkan keyakinan. Adapun mimpi Nabi, mimpi kita belum tentu 100% benar. Adapun Nabi jika bermimpi, maka bisa dipastikan yakin. Itu adalah keyakinan dan itu adalah wahyu. Dan 100% benar. Adakah contohnya? Ada. Yang seperti akan kita peringati di hari-hari berikutnya, yakni Idul Adha, hari dimana memperingati tentang penyembelihan. Siapa yang akan disembelih? Yaitu Ismail, niatnya alaihissalam akan disembelih. Itu sebelumnya Nabi Ibrahim, adakah sesuatu yang menyebabkan dia menyembelih
Ismail putranya sendiri ada, yaitu apa? Wahyu. Kenapa saya yakin itu? Karena beliau nabi, dan nabi jika dia bermimpi pasti benar dan termasuk wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Aku melihat di mimpi aku ini menyembelihmu. Dan beliau cuma mimpi padahal. Tapi kenapa Nabi Ismail bersabda, ya abata if'al ma tu'mar, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintah. Artinya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi itu yakin itu adalah perintah Allah dan pasti benar. Artinya tidak ada ihtimal khotok, tidak ada kemungkinan salahnya, tidak ada. Jadi sudah kita punya 3. Asalibul wahyunya yang pertama taklimul basir, langsung mendengar, seperti Nabi Musa yang mendengar suara-suara Tuhan. Bukan suara-suara Tuhan, Tuhan menciptakan suara-suara. Kedua, al-iha biwasitatil malak, dengan wasilah malaikat, dan ini yang paling banyak kita temui. Dan yang ketiga, ru'ya fil manam, yaitu mimpi. Jadi mimpinya Nabi dengan mimpinya kita adalah berbeda. Yang keempat apa? Yang keempat disebut dengan al-ilham. Apa itu ilham? Gampangnya ilham itu sesuatu yang terbersit di hati kita. Ada kadang bisikan-bisikan di hati. Nah, kita pasti pernah ada terbersit bisikan-bisikan yang mengajak kebaikan di hati kita. Tapi hati-hati, itu belum tentu benar. Dan ada juga ilham yang ada di Nabi, artinya bisikan-bisikan yang ada di rau'in Nabi, di hati Nabi, di dalam Nabi, dan itu dinamakan wahyu, karena itu pasti benar. Jika itu masuknya ke Nabi, itu pasti wahyu. Baik. Ini dikabarkan dalilnya bukan ayat Al-Quran, akan tetapi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan hadisnya. Ala inna ruhal amin nafatha fi raw'i. Sesungguhnya ruhal amin atau Jibril nafatha fi raw'i, menghembuskan di dalamku, artinya mengilhami di dalamku, apa? Di hatiku. Innahu lan tamut nafsun hatta tastakmila rizquha. Sungguhnya tidak akan mati seorang kecuali sudah sempurna diberikan semua rezekinya. Jadi jangan khawatir sama yang namanya rezeki, karena ini sudah wahyu dari Allah bahwasanya rezeki itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Allah salah kira, oh ternyata rezekinya buat bulan, ternyata kebalik ke bulan, tidak mungkin. Karena sudah ada hitungannya sendiri. Jangan takut sama yang namanya rezeki. Intinya apa? Ada 4. Asalibul wahyi ada 4. 1. Taklimul mubashir. Yang kedua apa? Thayyib. Al-iha biwasitatil malak. Yang ketiga ahsantum. Yang ketiga apa? Ar-ru'ya fil manam, betul, mimpi. Dan yang keempat ilham. Ilham itu sesuatu yang terbesit dalam hati. Nah, pertanyaannya sekarang, Ustadz, apakah saya ini pernah merasa dibisiki kebaikan-kebaikan? Apakah itu termasuk wahyu? Apakah itu termasuk wahyu? Jadi anak ini bisa mengaku nabi, contohnya. Lah, kita bilang enggak, jangan buru-buru mengaku nabi. Pertama, karena apa? Ilham yang dibisikkan ke diri manusia itu bukan wahyu. Karena ilham yang dibisikkan ke Rasul itu wahyu. Itu bedanya kita. Yang dibisikkan ke manusia yang bukan maksum itu namanya ilham. Akan tapi ilham yang dibisikkan ke Nabi atau ke Rasul atau ke maksum itu namanya wahyu. Sudah. Jadi kalau kita orang ini tidak mungkin mendapatkan wahyu, tapi mungkin saja mendapatkan ilham. Ilham itu apa? Kadang antum pernah pasti terbesit, anak ini melakukan ini karena tidak tahu, anak ini terilhami oleh agar anak melakukan pekerjaan ini, contohnya. Nah, itu termasuk ilham, tapi ini belum tentu 100% benar. Jadi kita bahas ilham. Sekarang kita bahas ilham. Ilham ini ayuhat talabah. Ilham ini ada 2. Seperti halnya dalil dari ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nafsin wa ma sawwaha. Lalu apa?
fa'alhamaha apa? Fujuraha wa taqwaha. Demi nafas, demi jiwa dan apa-apa yang diperbuat oleh jiwa. Fa'alhamaha, lalu diilhami apa? Kedua, ada dua ilham, fujur dan takwa. Jadi ilham ini bisa kita bagi dua. Ada ilham yang mengajak ke fujur, ke kejelekan. Ada ilham yang mengajak ke takwa, ke kebaikan. Zen, tayyib. Sekarang yang mengajak ke keburukan ada dua. Yang pertama, ajakan itu, bisikan yang ada dalam hati itu dari syaitan, dan yang kedua dari hawa nafsu. Taib, jika ada yang bertanya, loh mengapa harus kita beda-bedakan? Pokoknya ana ustadz, kalau ana ada bisikan buruk, ana langsung tidak mau melakukannya. Taib, salah. Kenapa kita harus bedakan? Karena beda cara mengatasinya antara bisikan dari setan dan bisikan dari hawa nafsu ini berbeda cara mengatasinya. Taib. Harus kita bedakan. Apa contohnya? Jika dia dari setan, maka bisikannya itu bersifat lemah. Contohnya, antum dibisiki kadang keburukan. Dibisiki oleh setan, bohong dah, sudah bohong aja. Terus antum tidak mau berbohong, ada bisikan lain. Oh ya sudah, kalau tidak berbohong, fitnah aja dia, fitnah aja. Atau bisikan yang lain, dia tidak mau fitnah, bisikan lagi, ya sudah mencuri aja, mencuri aja. Nah, artinya banyak sekali bisikan-bisikan. Walaupun antum tidak turuti satu, ada bisikan lain keburukan, ada bisikan lain keburukan, bisikan lain keburukan. Itu tandanya itu dari setan. Kenapa? Setan itu tidak penting bagi setan antum mau maksiat A atau maksiat B atau maksiat C sampai atau maksiat Z. Itu tidak penting kata setan. Yang penting antum maksiat. Yang penting antum jatuh dalam kemaksiatan, itu setan. Akan tapi kalau nafsu gimana? Kok bisikan dari nafsu sifatnya dia kuat. Sifatnya dia kuat. Ana mau maksiat ini ada ditawari sama sesuatu yang lain, enggak dah, jangan ini, yang lain aja. Enggak, ana mau ana mau maksiat enggak, yang ini aja, ana mau itu. Karena apa? Itu dari nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu sifatnya seperti anak kecil, mau itu ya itu sekarang. Itu nafsu. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, jika ada bisikan buruk lalu antum berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, langsung hilang bisikannya, itu ketahuilah itu dari setan. Akan tapi jika ada bisikan bermaksiat terus tidak hilang, bisikannya masih tetap ada, maka itu dari hawa nafsu. Mengapa? Karena karena dalam riwayat setan itu akan kabur, akan lari jika dibacakan nama Allah. Akan tapi nafsu enggak, nafsu ini dalam diri. Walaupun antum zikir, walaupun antum hatam Quran pun, ketika ada bisikan dari nafsu itu masih ada dan antum perbaiki, maka tetap dia akan kuat. Itu yang al-fujur yang pertama. Adapun yang takwa, takwa ini bisikannya apakah semuanya dari malaikat? Lah, ada dua juga. Bisikan takwa atau bisikan kebaikan itu ada dua. Satu minallah mubasyaratan, wasani minal malaikah. Kedua dari malaikat. Apa perbedaannya? Perbedaannya, jika dari Allah sifatnya kuat, dan jika dari malaikat sifatnya tidak terlalu kuat bisikannya. Contohnya antum tidak tidur malam, lalu ada bisikan, kenapa ya kok saya tidak sholat malam saja ya. Nah, jika bisikan itu kuat, antum coba tinggal tidur tapi masih kepikiran kenapa tidak sholat malam aja, maka ketahuilah itu minallah. Adapun ketika antum dibisiki atau diilhami sesuatu yang baik, kenapa tidak sholat malam saja ya, lalu antum tinggal contohnya antum majelis lalu tidak ada lagi bisikan itu, maka itu dari malaikat. Karena malaikat sifatnya apa? Cuma menganjurkan, menasehati. Adapun Allah lebih kuat, dia lebih kuat ajakannya. Nah, tapi tidak semua bisikan kebaikan itu menunjukkan itu dari Allah atau dari malaikat. Kadang ada bisikan fujur tapi dengan sampul kebaikan. Al-Fakir kasih contoh untuk menutup. Ada seseorang dibisiki, ayo sholat malam, akhirnya sholat malam dia. Udah, setelah dia selesai sholat malam, dibisiki lagi, ayo baca Quran 1 juz, baca Quran dia sampai 1 juz. Sholawat dulu 1000 kali, sholawat dia 1000 kali, sampai dia agak capek, ya sudah, kata dibisiki lagi, antum tidur aja sebentar, nanti subuh bangun lagi.
ketika dia tertidur dan waktu subuh sudah 15 menit lagi waktu subuh, lalu dia tertidur, blek, sehingga subuhnya ta'akhir, subuhnya diqadha, dia bangun siang akhirnya, tidak tepat waktu subuhnya, maka setan tertawa, kena dia, kata setan. Nah, ini adalah bisikan fujur tapi dalam bentuk kebaikan. Jadi hati-hati atas bisikan-bisikan yang ada dalam jiwa kita. Bagaimana caranya agar kita orang lebih banyak dibisiki takwa daripada fujur? Caranya dengan tazkiyatun nafsi, dengan mensucikan jiwa. Thayyib. Naam, ringkasan. Untuk akhir pembahasan, ringkasan kita dalam ulumul Quran ada yang namanya asalibu al-wahyi. Asalibul wahyi ada 4. Yang pertama itu adalah taklimul mubashir. Yang kedua itu adalah al-iha biwasitatil malak. Yang ketiga ada ru'yatun fil manam. Dan yang keempat adalah ilham. Semua ini jika masuk ke jiwa Nabi maka itu disebut wahyu. Jika ilham masuk ke selain Nabi, maka itu disebut bukan wahyu tapi ilham. Wa bihadza tamal kalam wa rufi'al maqam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.